Mantan Jampitsus Febri Adriansyah tiba-tiba menghilang usai resmi ditetapkan sebagai tersangka. Tidak tanggung-tanggung, Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau Kortas Tipikor Polri menyebut nama Febri terseret di 3 kasus mega korupsi yang ditangani di Kejaksaan Agung dengan total kerugian negara mencapai puluhan triliun rupiah. Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah terseret dalam 3 perkara sekaligus saat ditetapkan sebagai tersangka. Penetapan Febri sebagai tersangka terjadi hanya beberapa jam setelah dirinya mengundurkan diri dari kursi Jampitsus di hari yang sama. Nama Febri Adriansyah pertama kali terendus saat Kortas Tipikor Polri menggelar konferensi pers terkait penanganan kasus dugaan korupsi dan TPPU terkait pengadaan batubara untuk PLTU periode 2018-2026 ke tahap penyidikan pada 6 Juli 2026. Namun, Kortas Tipikor Polri baru melakukan penetapan tersangka terhadap Febri pada 11 Juli 2026. Kemudian kita juga telah menetapkan saudara MA dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dan atau tindak pidana pencucian uang dalam proses penanganan hukum oleh pegawai negeri atau oknum penyelenggara negara dalam perkara PT Asabri dan atau tindak pidana korupsi lainnya sebagaimana dimaksud pasal 12 huruf I kecil, 12 huruf B besar tindak pidana korupsi dan pasal 3, 4 TPPU atau Sakaran KUHP adalah 607 yang ayat 1 huruf A dan huruf B. Kasus yang menjerat Febri Adriansyah bukanlah sembarang kasus. Dalam 3 kasus tersebut, total kerugian negara yang pernah diungkap ke publik mencapai 34,6 triliun rupiah. Di kasus dugaan korupsi dan TPPU pengadaan serta pemenuhan pasokan batubara untuk PLTU yang sudah terjadi sejak 2018, Kortas Tipikor mengungkapkan kerugian negara mencapai 5 triliun rupiah. Sementara di kasus mega korupsi investasi PT Asabri periode 2012-2019, Kejaksaan Agung pernah mengungkap total nilai kerugian negara dalam perkara korupsi tersebut mencapai 22,78 triliun rupiah. Dan di kasus tindak pidana korupsi terkait pengadaan anak perusahaan di PT Krakatau Steel tahun 2011 tersebut, Kejagung mengungkap kerugian negara mencapai 6,9 triliun rupiah. Kortas Tipikor Polri menyebut Febri diduga melakukan penyalahgunaan wewenang, pemerasan, serta gratifikasi dalam proses penanganan hukum dalam 3 perkara korupsi yang ditangani Kejaksaan Agung. Hal ini sesuai dengan pasal pidana dan TPPU yang dikenakan Kortas Tipikor Polri kepada tersangka Febri Adriansyah. Tim Liputan Metro TV. Meskipun Febri Adriansyah sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan korupsi dan TPPU, penanganan perkara hukum di 3 kasus yang ditangani Kejaksaan Hukum, namun hingga kini Kortas Tipikor Polri belum mengungkap modus serta keterlibatan Febri hingga mantan Jampitsus tersebut terseret dalam pusaran 3 kasus mega korupsi. Kita akan membahasnya bersama pakar TPPU Yenti Garnasi. Bu Yenti, selamat malam. Selamat malam. Baik, dan juga ada Rudianti. Ya, selamat malam Rudianti Lalo, anggota Komisi 3 DPR RI. Bang Rudi, apa kabar Bang Rudi? Baik, selamat malam. Baik, Prof. terima kasih Yanti. sudah bergabung di Malam, Pak Rudi. Prime Time News. Ketemu lagi, Kita Prof. akan, ya, yang menjadi sorotan sekarang, Bu Yanti, ini adalah ketidaksesuaian antara LHKPN yang dilaporkan. Setidaknya pada tahun 2025 ternyata tidak ada rumah di Sentul Bogor, di mana di situ ditemukan barang bukti yang cukup fantastis jumlahnya. Nah, ini kan dijerat dengan pasal 3 dan 4 TPPU dan juga pasal 607 KUHP baru. Apakah bisa berangkat dari situ ketidaksesuaian LHKPN dengan temuan harta ini, Bu Yanti? Saya kira gini ya, saya kira terbalik itu. Jadi ada penerapan kasus batubara kan waktu itu ya, hari Senin itu, kemudian dari batubara dan menyebabkan blackout itu kemudian muncul nama ini kan, dan setelah itu baru muncul bahwa penegak hukum ini ternyata juga terlibat korupsi dalam penanganan korupsinya waktu itu. Nah, ini kita yang harus jelas dulu penanganan korupsinya waktu itu, yaitu berkaitan dengan Asabri, Krakatau Steel, dan yang batubara ini. Dari pendalaman itu baru diketahui bahwa ternyata dilacak dalam pelacakan
TPPU-nya, kemudian sampai dengan penggeledahan dan pelacakan itu tadi. Dari pelacakan ini baru diketahui bahwa ada properti, dan kemudian ternyata properti ini properti pejabat yang harus menyampaikan di LHKPN-nya baru ketahuan dari LHKPN. Artinya sekarang ini LHKPN itu apa fungsinya, jadinya selalu begini kan. Artinya LHKPN itu tidak ada verifikasi. Ini bukan karena dari LHKPN. LHKPN itu terungkap karena ada penegakan hukum, ada penerapan, ada pelacakan berkaitan dengan korupsi-korupsi yang sedang ditangani oleh Kortas dari Polda Metro dan Kortas Polri Tipikor itu. Jadi seperti itu. Jadi ini belakangan baru ketahuan. Harusnya memang kita di awal ketika bisa diklarifikasi antara kepemilikan dan LHKPN, ada yang tidak sesuai, ada yang tidak dilaporkan, harusnya dari situ. Jadi ini sekarang terungkap semua betapa banyak perangkat-perangkat aturan yang memang jadi lemah semuanya, tidak berdaya semua. Ini terungkap karena memang istilah kepergok aja. Nah, ini ketemu lah baru ternyata ada LHKPN-nya. Oh ternyata di LHKPN itu tidak sesuai, oh ternyata tidak dilaporkan. Dan ini mungkin banyak pejabat juga begitu. Artinya memang LHKPN tidak terlalu menjadi perhatian, padahal itu bisa pintu masuk terjadinya korupsi begitu. Oke, karena cukup jauh ya selisihnya antara LHKPN dilaporkan setidaknya sampai 27 Februari 2025 itu 18,2 miliar rupiah, sementara harta yang ditemukan terakhir itu lebih dari 70 M dalam bentuk emas batangan dan juga harta-harta lain. Nah, apakah karena alasan ini juga, Bang Rudi, Komisi 3 DPR mendesak pembentukan panja, artinya supaya pengawasan teman-teman di parlemen bisa lebih kuat dalam kasus ini, Bang Rudi? Ya, panja pengawasan itu saya kira memang secara spesifik ya, oleh karena kasus ini menyita perhatian publik. Dan kasus ini juga yang tadinya ditangani Kortas Tipikor, kemudian diserahkan penanganannya ke Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Ya tentu banyak yang berpandangan mengapa kemudian ini diserahkan kepada Kejaksaan Agung. Kalau kami selaku mitra kedua institusi, baik institusi Polri maupun institusi kejaksaan, tentu mau melihat soliditas ya, kekompakan, kebersamaan antar penegak hukum ini. Kita tidak mau kemudian penegak hukum yang diberi mandat oleh negara, yang diberi kuasa oleh undang-undang untuk kemudian menegakkan hukum di bidang pemberantasan korupsi, lalu kemudian terjadi ketidakkompakan, terjadi ketidak harmoni antar dua penegak hukum ini. Itulah mengapa kemudian kesepakatan penyerahan perkara ini juga dihadiri oleh pimpinan maupun anggota Komisi 3. Karena kami mau lihat kasus ini juga bisa berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. Kita mau tetap proses hukum ini dihargai, dihormati, termasuk kemudian penyerahannya dari Polri ke Kejaksaan Agung. Nanti kemudian panja ini mengawasi betul agar proses hukum yang sedang berjalan ini betul-betul berjalan, apalagi kemudian sudah ditemukan barang bukti atau prosesnya sudah naik ke penyidikan, barang buktinya yang nilainya sangat fantastis. Tentu ini menjadi atensi publik dan itu harus menjadi perhatian kita bersama. Kira-kira seperti itu. Ini relevan dengan pernyataan Bang Habib yang juga mengatakan ini tuh penyerahan bukan pelimpahan begitu ya, supaya tidak ada celah nanti pada saat proses kedepannya. Kita nanti akan lanjutkan usai kumandang azan maghrib. Bu Yenti dan Bang Rudi, nanti kita akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Telah menetapkan saudara FA dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dan atau tindak pidana pencucian uang dalam proses penanganan hukum oleh pegawai negeri atau oknum penyelenggara negara dalam perkara PT Asabri dan atau tindak pidana korupsi lainnya.
Polda Metro Jaya resmi mengajukan pencekalan terhadap mantan Jampitsus Febri Adriansyah dan tersangka lainnya Don Rito terkait dengan kasus dugaan mega korupsi. Berbeda dengan Don Rito yang kini sudah resmi mendekam di balik jeruji besi Polda Metro Jaya, Febri Adriansyah justru menghilang tanpa jejak. Bahkan Kejaksaan Agung yang mengawal kasus ini pun mengaku buta arah terkait keberadaan mantan pejabatnya tersebut. Hingga kini mantan Jampitsus Febri Adriansyah belum juga ditahan dan keberadaannya masih misteri. Kini, tersangka kasus 3 mega korupsi tersebut resmi dicegah berpergian ke luar negeri. Pencegahan ke luar negeri ini diberlakukan oleh imigrasi atas permintaan Polda Metro Jaya pada 11 Juli 2026. Tak hanya Febri, tersangka Don Rito juga dicegah ke luar negeri dan berlaku selama 20 hari sesuai ketentuan yang berlaku. Pasca ditetapkan sebagai tersangka, Febri seolah menghilang di telan bumi. Ia tak lagi terlihat, hanya dalam waktu kurang dari 24 jam usai memberikan keterangan pers di Gedung Jampitsus pada Jumat 10 Juli 2026. Berbeda dengan Febri, tersangka Don Rito saat ini sudah resmi dijebloskan ke rumah tahanan Polda Metro Jaya. Kejaksaan Agung yang kini mengawal kasus mantan Jampitsus Febri Adriansyah pun tidak mengetahui keberadaannya. Pak, sekarang posisinya apa di rumah dinas masih yang di Saya Kebayoran? belum tahu karena ini kan masih sibuk gitu deh. Tapi sudah dapat pengawalan dari kejaksaan untuk status Pak Febri itu, maksudnya di kejasanya sudah. Kenapa? Pak Febri sudah mendapat pengawalan, kan sudah ditetapkan tadi sebagai tersangka. Berarti ini bagaimana, Pak? Saya belum ada informasi itu. Untuk pemeriksaan sudah belum Pak Febri? Sudah diperiksa belum sejauh ini? Baru akan dimulai. Baru akan dimulai. Sebelumnya, pelaksana tugas Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus, Rudi Margono menyatakan mantan Jampitsus Febri Adriansyah belum ditahan meski telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kortas Tipikor Polri. Lebih lanjut, Rudi mengatakan proses pemeriksaan terhadap Febri juga belum dimulai karena Kejaksaan Agung baru akan menerima pelimpahan administrasi perkara dari Kortas Tipikor. Menurutnya, berkas perkara, berita acara, alat bukti dan barang bukti akan dipelajari terlebih dahulu sebelum dilakukan ekspos bersama penyidik Kortas Tipikor. Jadikan tersangka oleh Kapolres. Berarti kalau Pak Febri sendiri sudah ditahan atau masih di rumah? Di radio Belum melakukan penahanan kan informasinya. Perannya spesifik apa sih Pak dalam 3 kasus yang dilimpahkan ini, Pak? Nanti menunggu pengembangan penyidikan, pelimpahan. Nanti berkat pemeriksaan hari ini kan menyusul sama berita acaranya. Diskusi bersama dengan tim atau tas. Pak Rudi sendiri. Hingga kini, publik masih menanti kemana langkah sang mantan Jampitsus Febri Adriansyah bermuara. Apakah ia akan kooperatif mempertanggungjawabkan 3 mega korupsi yang menjeratnya, atau status pencegahan ke luar negeri ini justru menjadi penanda babak baru perburuan panjang aparat penegak hukum? Tim Liputan, Metro TV. Kita lanjutkan pembahasan dengan Ibu Yenti dan Bang Rudianto. Bu Yenti, kalau kita melihat ini kan sudah ada tersangka Don Rito, pihak swasta, dan diduga berperan menampung hasil uang dari Febri. Apalagi rumah Sentul ya diduga menggunakan Don Rito ini sebagai nomine, nama pihak lain untuk menyamarkan asal-usul sehingga tidak terdeteksi. Nah, setidaknya artinya kan bisa dimintai keterangan ya Don Rito ini. Apakah jelas adanya tindak pidana TPPU di kasus ini dengan adanya perkembangan itu, Bu Yanti? Ya, itu sangat jelas ya. Tapi saya sebetulnya ingin menyampaikan, mohon maaf ya Pak Bang Rudi ya, kita tuh masyarakat ingin kompak itu bukan kompak saling melindungi antar lembaga, bukan. Kita tuh ingin lembaga kepolisian dan kejaksaan serta KPK tuh kompak memberantas korupsi, itu yang kita inginkan. Saya masih, ini jadi kacau ya menurut saya 35 tahun mengajar, kacau. Artinya apa? Baru sekarang ada pencekalan, kemudian yang satu tetap di kepolisian, dan saya tidak lihat dasar hukumnya bahwa kepolisian bisa
apapun itu namanya, melimpahkan, kayak menyerahkan, itu tidak bisa. Biasanya kalau dari kepolisian menyerahkan ya ke Polda, misalnya tidak terlalu di antara mereka. Kejaksaan pun di antara mereka yang ditangani pun mungkin ke Kejari. Tapi kalau antar lembaga penegak hukum korupsi itu yang ada hanya di Undang-Undang KPK, yaitu KPK yang menentukan. Jadi ini kita nggak bisa juga menyalahkan kepolisian. Kita nggak tahu apakah kepolisian ini ditekan, takut, nggak mampu atau apa. Nanti abang aja yang menyampaikan ya, melihat ini memang harus diawasi oleh Panja, itu mengawasi ini kenapa kepolisian kok menyerahkan karena nggak mampu, karena memang udah sangat tidak punya kehilangan akal caranya bagaimana, ataukah memang ditekan harus menyerahkan. Tapi jangan ada bargaining lain. Yang ada adalah seharusnya KPK melihat seperti ini, itu memang undang-undangnya di KPK yang berbicara tentang pelimpahan dan mengambil alih. Itu di undang-undang KPK dalam hal korupsi. Kalau misalnya penanganan korupsi yang tidak baik, KPK langsung mengambil alih, atau dikhawatirkan terjadi ketidaknetralan mengambil alih, atau ketika KPK sedang menangani kasus tapi kasus ini terlalu ringan lah ya, dan kasus KPK banyak, bisa dilimpahkan ke bawah, ke penyidik yang lebih bawah, yaitu penyidik kepolisian ataupun ke penyidik kejaksaan, atau memang dari salah satu tersangkanya atau calon tersangkanya itu ada di KPK, apakah itu komisioner, apakah itu deputi atau siapapun di KPK, daripada terjadi konflik of interest, maka diserahkan. KPK menyalahkan dalam hal KPK melimpahkan atau menyerahkan, itulah KPK supervisi. Ini kan aneh, kacau balau, nggak karu-karuan, kayak gaduh-gaduh ya. Artinya KPK kenapa supervisi? Wong itu bukan dari KPK, dari bagaimana ceritanya gitu kan? Dan kenapa KPK itu harusnya mengambil alih untuk menenangkan masyarakat, bagaimanapun juga memantau. Apalagi ini korupsi yang sekian lama, dan Jampitsus, mantan Jampitsus itu kan juga belum jelas terlibat yang bagaimana. Kasusnya sendiri sudah selesai apa belum? Kenapa ada DR ini juga? DR-nya masih di kepolisian, kan nggak karu-karuan. Jadi ini kalau dari perspektif intelektual gitu ya, karena bagaimanapun juga penegakan hukum di suatu negara kalau tidak lagi memperhitungkan pemikiran intelektual, pemikiran akademik, ya kita hancur. Itu pasti, karena kami tidak punya selain memang kita pemberantasan korupsi dengan cara yang due process of law yang benar, yang tidak direka-reka, tidak dicarikan jalan damai atau jalan ini, tidak. Kita nggak peduli, dan jangan dikaitkan ini antar lembaga. Ini adalah perseorangan. Hukum pidana bicara tentang kejahatan yang bersifat private, tidak bukan kejahatan yang bukan perbuatan seperti di perdata bisa diwariskan, artinya bisa diganti uang. Kita konfirmasi dulu ya Bu Yenti ya, ke Bang Rudi ya. Pribadi, kalau pidana sangat private, sangat dia sendiri yang akan melakukan. Jadi ini adalah ini persoalan personil, persoalan oknum. Jadi jangan dikaitkan ini kepolisian, kemudian apalagi di framing bahwa Kapolri dan Jaksa Agung sudah akur. Ini apa-apaan gitu ya. Rasanya kurang bagus lah di pandangan Baik, kita konfirmasi dulu ke Bang Rudi. Bang Rudi, jadi termasuk nanti ada wacana pembentukan tim independen Kejagung yang diusulkan oleh Panja. Akan seperti apa? Sekaligus menjawab pertanyaan Bu Yenti tadi, Bang Rudi. Saya kira apa yang dikemukakan Profesor Yanti betul, bahwa tiga penegak hukum ini, apakah Kejaksaan, Polri maupun KPK, masing-masing punya mandat, kuasa, undang-undang untuk kemudian memberantas korupsi. Karena itu harus bersama-sama, saya kira, merumuskan, duduk bersama, gimana sih pemberantasan korupsi ini. Sudah ada 3 struktur hukum, korupsi tidak selesai-selesai misalkan, ya kan? Dan satu-satunya di dunia, Indonesia ini punya 3 struktur hukum di bidang pemberantasan korupsi. Dan ini menjadi koreksi bersama kita, bahwa memang harus saling bersama-sama, duduk bersama untuk merumuskan strategi pemberantasan korupsi. Bukan berarti penyerahan ini dalam konteks saling melindungi, tentu kita tidak mau itu terjadi. Justru penyerahan ini mungkin seingat kami itu ada MOU SKB di antara 3 lembaga penegak hukum ini, kesepakatan bersama lah ya, optimalisasi pemberantasan korupsi antara Jaksa Agung, Kapolri, KPK tahun 2012 seingat saya, dan itu memungkinkan saja untuk dilakukan penyerahan. Tapi betul kata Prof Yanti, jangan kemudian penyerahan ini lalu kemudian terkesan ada saling melindungi satu sama lain, itu juga tidak dibenarkan. Yang pasti proses penegakan hukum khususnya kasus yang melibatkan petinggi kejaksaan ini menjadi atensi bersama, atensi publik, dan itu harus memang kita awasi bersama. DPR
punya panja dan akan bekerja untuk mengawal kasus tersebut. Kira-kira seperti itu. Oke, baik. Jadi tetap nanti akan tetap tidak akan KPK tetap hanya supervisi ya, itu yang sudah disepakati oleh Komisi 3. Bu Yanti, kalau seperti itu, sebenarnya indikator utama TPPU adalah kepemilikan harta yang tidak sesuai dengan profil ekonomi atau kondisi tidak lazim, oleh karena itu harus bisa dijelaskan. Nah, yang menjadi pertanyaan kan pada saat menggelar konversi ya, Bu Yanti ya, Jampitsus Febri itu seolah-olah ingin menjelaskan asal-usul hartanya, tapi justru malah semakin tidak jelas. Nah, apakah itu bisa menjadi penelusuran selanjutnya terkait dengan asal-usul harta yang tidak bisa dijelaskan tersebut, Bu Yanti? Ya baik, jadi TPPU itu untuk menelusuri hasil, dalam hal ini menelusuri hasil korupsi kemana. Kemudian nanti kalau ditemukan orang-orang tertentu yang pada dirinya diketemukan harta yang tidak sesuai dengan profilnya, maka kita juga akan menanyakan dengan asal-usulnya dengan cara, bisa juga dengan cara pembuktian terbalik nanti di pengadilan. Itu nanti di pengadilan, tapi dari awal sudah misalnya disita dan dipolis lain dan sebagainya. Yang paling penting itu adalah bahwa waktu beliau menyatakan bahwa ini akan disampaikan asal-usulnya, kita berpikir ya, apakah beliau ini akan mengatakan bahwa ini bukan punya saya, tapi punya lain. Artinya, apakah akan menunjukkan bahwa ada pelaku tindak pidana pencucian uang yang lain, orang lain, bukan saya, gitu. Tapi yang paling penting adalah bahwa properti itu, uang-uang itu, emas itu adalah bukan halal. Itu adalah harus dirty money, itu harus dari hasil kejahatan, dan itu harus dibuktikan juga oleh penyidik, dan juga nanti kalau tidak, dan kalau nanti masuk ke pengadilan, yang bersangkutan juga bisa defend bahwa yang dikaitkan dengan itu adalah harta bukan dari kejahatan tapi dari hasil ini. Silahkan, itu nanti pembuktian terbalik untuk menyatakan ini loh sumbernya bukan dari kejahatan. Nah ini kan penting, maka saya khawatir sekali Pak Rudi ya. Ini kan tadinya polisi sudah mendalami, sekarang jadi mentah lagi kan, tadi sebutnya baru pelimpahan administrasi, padahal semangat kita itu masih bahwa perkara-perkara korupsi didahulukan dari perkara-perkara lain dan harus cepat, murah dan sederhana. Apalagi TPPU itu sangat cepat karena itu pembuktian yang ada, mencari tracing di rekening aja tuh hitungannya second. Per detik itu udah pindah ya, sehingga mereka kan takut. Pada akhirnya seperti ini yang terjadi adalah menyimpan uang di rumah. Sekarang kan gitu ya, jadi emas. Jadi mungkin nanti kita juga harus diawasin Pak Rudi, bagaimana tata kelola perdagangan emas, ya kan? Sekarang muncul menerima penjualan emas-emas tanpa surat. Nah ini kesempatan, ini bahaya sekali. Mereka yang menerima ini juga harus lapor ke PPATK yang menjual emas itu siapa. Karena kalau tidak ini ternyata menjadi celah untuk pemberantasan korupsi, yaitu melakukan TPPU melalui beli emas dan jual emas yang tidak ada suratnya. Itu jelas sekali di media sosial disebutkan kami menerima penjualan emas tanpa surat. Nah ini seperti menawarkan TPPU ini menawarkan mesin cuci, silahkan ke sini yang tanpa surat. Nah ini udah sulit sekali dilacak kalau sampai seperti itu. Karena itu termasuk kelihatannya modusnya keren. Anonymous asset type ya Bu Yanti ya, uang tunai baik itu rupiah maupun valuta asing, emas batangan itu kan jenis aset yang sulit dilacak, tidak ada jejak dan juga tidak ada paper trailnya begitu, jadi sulit dilacak dokumennya. Bang Rudi, silakan. Apakah ini memang fenomena korupsi sistemik di mana aparat hukum justru menjadi pemain atau bahkan pelindung berita korupsi, terlebih kasus yang menjerat Febri ini kasus korupsi di lingkungan plat merah? Ya tentu kalau kami kan tidak mau masuk ke teknis penyidikan ya, itu menjadi domain para penyidik. Tetapi ini menjadi koreksi kita bahwa sekali lagi kawan-kawan baik itu kejaksaan, di polisi, di KPK, kalau diberi mandat oleh negara undang-undang untuk menegakkan hukum, memberantas korupsi, jangan kemudian menjadi pemain. Jangan karena kewenangan itu kemudian dipakai untuk misalkan mengambil keuntungan tertentu. Apalagi sampai kemudian menimbun harta tanda petik ya. Tentu kita tidak mau. Nah, ini menjadi pembelajaran berharga. Dan kasus yang kalau ini benar terjadi menimpa petinggi kejaksaan, ini bukan hanya terjadi di oknum-oknum di kejaksaan, juga terjadi di oknum KPK, di oknum Polri itu sendiri. Makanya saya katakan ini bukan hal baru, tapi ini harus dimaknai. Ya, dan saya melihat Presiden mau bersih-bersih untuk itu. Ini menjadi alarm bagi penegak hukum kita, baik di KPK,
KPK, baik di Kejaksaan, baik di Polri untuk berhati-hati karena untuk membersihkan Indonesia ini harus bersih dulu dari penegak hukumnya. Ini yang kami istilahkan sapu bersih. Jangan jadi sapu kotor. Sapu kotor mau membersihkan lantai yang kotor. Gimana caranya kalau menggunakan sapu kotor? Analoginya seperti itu. Kita mau aparat kita punya integritas bersih sehingga dalam menegakkan hukum jalan lurus on the track. Kira-kira seperti itu. Ini makna dari kejadian kasus ini. Kira-kira seperti itu kalau tanggapan saya. Baik. Dan sumbernya sebenarnya butuh keterangan dari Febri ya dalam hal ini. Meskipun sudah dicekal tapi sejauh ini belum diperiksa, belum ada keterangan yang diberikan tapi sudah menjadi tersangka. Nanti kita akan nantikan seperti apa perkembangan kasus ini karena tentu aset ini harus kembali ke masyarakat ya. Bahkan ada kutipan, saya kutip Bu Yanti, jangan hanya hukuman badan atau penjara tapi juga dimiskinkan untuk bisa mengembalikan aset tersebut. Terima kasih Prof Yanti, Bang Rudianto sudah bergabung dengan Prime Time News.